Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di hari pertama Muharram ini ya, bagi yang sudah masuk, kita diizinkan untuk berjumpa dan bersua. Dan Masya Allah ini pertemuan pertama dengan jamaah sekalian di Masjid Raya Asmaul Husna di Gading Serpong. Dan insya Allah berkesesuaian dengan apa yang sedang ramai dibicarakan, karena ini masuk di tahun yang baru. Kita masuk di tahun 1446 Hijriah. Ya, tentu ketika memasuki tahun yang baru, maka menjadi sesuatu yang baik buat kita untuk merefleksikan segala kebaikan, segala keburukan mungkin yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Dengan introspeksi dan muhasabah kita memohon ampun atas itu. Dan kita mencoba untuk membuat berbagai macam bentuk keinginan, niat, azam yang baik untuk sesuatu yang akan datang. Dan kalau kita menilik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan tahun baru kita ini, tahun baru Hijriyah, tentu yang ditilik adalah sejarahnya. Sebab tahun baru Hijriyah ini, atau tahun Hijriyah, bukan tahun baru ya, tahun Hijriyah ini tahun yang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada, belum ada. Di masa Abu Bakar As-Siddiq tahun ini pun belum ada. Tetapi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan 2 atau 3 tahun di masa kekhalifahan beliau itu, ada surat dari beberapa gubernur, di antaranya dari Amr bin As radhiyallahu anhu, merasa bahwa umat Islam perlu memiliki tahun, karena umat Islam ini yang lahir di Arab mengikuti budaya Arab. Mereka orang Arab ini dari nenek moyangnya sudah punya tanggal, sudah punya bulan, tapi belum punya tahun. Maka kalau kita ditanya kapan Nabi Muhammad SAW itu lahir, kita nyebutnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya gajah. Bukan ngikut seperti orang timur, ada tahun gajah, tahun naga, tahun kuda emas, tahun monyet, bukan. Tapi orang-orang Arab pada masa itu menyematkan tahun bukan dengan angka, menyematkan tahun dengan kejadian. Kita semua hafal kenapa disebut tahun lahirnya Nabi itu tahun gajah. Karena ada Abrahah datang dari Yaman bawa pasukan besar, di antaranya gajah, datang ke Mekah. Maka kala itu membuat orang Mekah ketakutan, ya, kaget, dan mereka melihat ini belum pernah terjadi. Biasanya orang kalau mau menyerang Mekah itu maksimal kuda, onta biasa. Tapi kalau gajah enggak, sebab gajah pada masa itu adalah kendaraan perang tercanggih. Kalau ada imperium, dia memiliki gajah, maka imperium itu memiliki pasukan yang kuat. Ini diserang gajah, maka orang Arab kala itu, orang Mekah tepatnya, orang Mekah kala itu menamakan tahun itu dengan tahun gajah. Sebab mungkin pertama kali Mekah didatangi gajah. Nanti kalau ada tahun paceklik disebut tahun paceklik, kalau ada banjir disebut tahun banjir. Jadi tergantung kejadian di tahun itu apa, maka disebut tahun itu sebagai tahun kejadian itu. Kalau kita kemarin sering nyebut COVID, oh itu tahun COVID ya, begitulah kurang lebih. Mereka tidak memiliki
angka, tidak memiliki nominal. Ya. Singkat cerita, di masa Nabi ketika Islam turun masih, hanya saja memang kejadiannya disematkan pada Nabi. Jadi bukan lagi pada kejadian alam atau kejadian, tapi kejadiannya pada Nabi. Ada namanya istilahnya tahun wahyu, ada namanya istilahnya tahun dakwah sirriyah, dakwah jahriyah, tahun Isra Mi'raj, tahun hijrah, tahun Badar, tahun Khandaq, tahun, nah begitulah orang lebih. Nabi wafat, kaum muslimin belum punya tahun sendiri. Begitu pindah kepada kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak banyak bisa melakukan pembenahan administrasi. Lebih banyak beliau itu disibukkan dengan orang-orang murtad. Karena ada di antara mereka-mereka di saat Nabi SAW itu wafat, umur Islamnya ada yang cuman baru sepekan, ada yang sebulan, ada yang setahun, yang ternyata ini mudah digoyah, sehingga di antara mereka ada yang murtad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi yang model seperti ini. Belum lagi ditambah ada yang ngaku menjadi nabi. Banyak sekali nabi-nabi palsu hadir di masa itu. Oh, Abu Bakar pun memerangi itu, sehingga tidak praktis 2 tahun setengah kurang lebih. Di saat beliau menjadi khalifah tidak banyak aktivitas administratif yang diperbaiki. Ketika selesai masuk ke zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah, banyak dibuka, timur, barat, utara, selatan, Mesir dibuka, Persia dibuka. Ya. Terus beberapa daerah di antara Irak sampai ke Kaukasus. Di masa itu ternyata Umar bin Khattab bertepatan dengan meluasnya daerah Islam, beliau memperbaiki administrasi. Makanya beliau buat Baitul Mal. Ya, beliau buat pos-pos penjagaan di setiap aktivitas jalan. Bahasa kita ada dinas PU-nya yang memperbaiki jalan. Lalu ada pendataan kepegawaian, terus macam-macam, surat menyurat. Sampailah ketika beberapa saat itu kekhalifahan berjalan, ada peristiwa di antaranya, bukan satu-satunya, tapi di antaranya peristiwa yang disebut dengan Sya'bain. Amr ibn As yang jadi gubernur Mesir kala itu bingung, ini ada 2 surat ini. Sama-sama bulannya Sya'ban, tapi nggak ketahuan mana yang lebih dulu. Sehingga kalau kita mau jadikan skala prioritas mana yang harus kita kerjakan agak bingung, sebab tahunnya tidak ada. Akhirnya disampaikanlah berita ini kepada khalifah. Yang lain juga sama begitu. Ternyata kondisinya sama. Yang gubernur Irak begitu, gubernur Bahrain begitu, sama-sama. Akhirnya Umar bin Khattab yang berada di Madinah kala itu berinisiatif untuk mengumpulkan ahli syura'nya dari mereka-mereka yang pernah ikut perang Badar. Sebab Umar bin Khattab tidak berani untuk bisa memutuskan. Walau Umar bin Khattab kala itu tahu. Apa yang diketahui oleh Umar bin Khattab, butuh ini. Hanya kenapa tidak berani ketok palu langsung ditetapkan, ya kita harus punya tahun. Sebab dulu di masa Nabi tidak pernah Nabi sedikit pun menyinggung masalah ini. Bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu. Kalau orang Romawi itu dia punya tahun, kalau orang Persia itu punya tahun, kalau orang Habasyah itu punya tahun. Tapi Nabi nggak pernah nyinggung. Di masa kekhalifahan Abu Bakar pun sama. Oleh sebab itu akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan. Bagaimana Ahlul Badar dikumpulkan? Ini ada masukan dari beberapa gubernur di daerah. Perkara masalah surat menyurat administratif ini kalau tidak ada tahun kita agak kesulitan. Kira-kira permasalahan yang dulu di masa Nabi belum pernah dikerjakan atau bahkan tidak dikerjakan oleh Nabi, kita ini bisa tidak untuk memutuskan. Ternyata disepakati oleh ahli syura pada saat itu, para sahabat alumni Badar, menyampaikan bahwa ya, walau kala Nabi ada, walau di saat Abu Bakar memimpin, usulan ini tidak pernah tercetus atau bahkan tidak pernah ditetapkan, mereka melihat kondisional. Memang kala itu Nabi, apalagi ketika di Mekah, nggak ada urusan surat menyurat ke siapa. Begitu pindah ke Madinah juga belum ada. Ada surat menyurat itu di Amul Wufud.
Amul Wufud itu kurang lebih tahun 8 Hijriah. Artinya sudah mendekati wafatnya Nabi. Walaupun kala itu surat sudah dikirim ke sana kemari, memang Nabi kala itu tidak menggunakan tanggal, hanya menulis di atasnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Herakli. Misalkan kalau mau dikirim ke Heraklius, kaisarnya Romawi, atau kepada siapa? Kepada Kisra yang ada di Persia sebagai rajanya, atau kepada Najasyi, atau kepada beberapa raja-raja yang ada di seputaran Jazirah Arab. Tapi belum ada, walaupun surat sudah dikirim, belum ada penanggalan. Wafat Nabi ternyata karena administratif itu masih terlalu sederhana, belum dibutuhkan. Di zaman Abu Bakar pun belum dibutuhkan. Jadi disimpulkan bahwa tidak adanya penanggalan bukan karena tidak diperlukan, tetapi lebih pada kondisional. Kala itu memang belum saatnya, sehingga diputuskanlah, kurang lebih singkatnya begitu. Para sahabat kala itu mengiyakan, ya, kita perlu untuk punya tahun. Begitu ada keputusan perlu untuk punya tahun, Umar bin Khattab yang langsung pegang kendali. Kalau memang kalian sudah izinkan kita sebagai umat Islam ini untuk punya tahun, biar aku yang langsung memimpin juga untuk menentukan kapan kita mulai. Karena pasti tidak mungkin kita mulai tahun ini, karena nggak mungkin tonggak bersejarah bagi agama ini dan perjalanan umat ini hanya disandarkan pada Umar. Tapi juga Umar tegas mengatakan tidak mungkin kita mengambil tahun yang sudah dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Arab, karena mungkin lebih mudah untuk mengadopsi tahunnya Romawi yang ternyata saat ini banyak kita pakai juga. Ya, sekarang kalau ditanyakan kita lebih hafal tahunnya Syamsiah kan? Ini dibuat siapa? Ya dibuat oleh Romawi. Ya. Kalender yang dulu dibuat oleh mereka. Lalu juga tidak mau dengan Persia, tidak mau juga dengan Habasyah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat apa yang ada pada tahun-tahun di seputaran Arab kala itu penuh dengan unsur-unsur kesyirikan. Persia kita nggak pakai, maka kita nggak bahas deh. Ya. Habasyah juga kita nggak pakai, kita nggak bahas. Tapi kalau Romawi kita masih pakai. Ya. Kita lebih hafal bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya nggak bahas sejarah tentang bulan Syamsiah ini, sebab nanti biasanya dibahas ketika mendekati tahun baru gitu kan. Tapi singkat cerita, kenapa Umar bin Khattab tidak mau? Padahal Umar bin Khattab bukan tidak tahu, tahu. Bulan ini sudah biasa, singgungan dengan orang-orang yang ada di Mekah itu biasa. Kalau orang-orang Quraisy kala itu melakukan perjalanan menuju ke Romawi, maka mereka akan bersinggungan dengan bulan-bulan ini. Jadi bukan hanya kita saja terakhir yang kenal dengan bulan-bulan itu, enggak, dari zaman dulu. Tapi Umar bin Khattab tahu kalau Januari itu diambil dari dewa Janus, kalau Februari itu diambil dari dewa Febris, kalau Maret itu diambil dari dewa March, April diambil dari Aprilis, Mei juga begitu, Mayu, Juni, kecuali Juli, karena Juli ini dari Julius Caesar, ya, Agustus anaknya Julius Caesar, September, Oktober, nah dulu cuman sampai Okto. Jadi orang-orang Romawi ketika pertama kali mereka menentukan tahun itu hanya sampai di bulan 10, ya. Okto 8 ya, Okto 8, Oktober, November, Desember, nah, desimal itu 10. Cuma ditambah nanti dengan Januari, Janus dan Febris. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat apa yang ada di sana itu identik dengan yang seperti itu, maka Umar bin Khattab tidak mau. Yang jelas tidak pakai itu. Berarti mana? Kita pakai tahun kita sendiri. Terjadilah musyawarah tambahan. Kalau begitu kapan mau kita mulai? Lalu ada yang usul kita mulai tahun pertama Islam ini dari lahirnya Nabi. Oh, kalau dari lahirnya Nabi, tapi kan Islam belum ada. Oke, usulan yang lain. Usulannya dari pertama kali wahyu turun kepada Nabi.
Karena inilah pertama kali sejarah Islam yang datang pada Nabi Muhammad. Tapi ada yang usul juga. Tapi ketika kita pertama kali menerima itu, dakwah kita masih ada yang diam-diam, masih belum bisa terang-terangan membedakan yang memunculkan yang hak. Kapan itu terjadi? Hijrah Nabi. Sebab ketika kita hijrah semuanya berubah. Ada yang mengatakan wafatnya Nabi. Dari rapat itu diputuskanlah bahwa hijrah menjadi momen tahun pertama dalam Islam. Hijrah menjadi momen tahun pertama di dalam Islam. Sehingga kala itu dihitung mundur saja. Oh, jatuhnya sekarang sudah tahun kesekian belas Hijriah. Sebab kalau dihitung tahun hijrahnya Nabi wafat di tahun ke-10 Hijriah. Oh, terus ke sana. Oh, berarti jatuhnya sekarang. Lalu kenapa bulan Muharram? Bapak Ibu ada yang tahu kenapa bulan Muharram menjadi bulan pertama? Yang tahu kita kasih hadiah dari cinta Quran. Ada yang tahu kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa kalau ada yang tanya nanti, apalagi yang tanya non muslim, terus tanya ke kita yang katanya Islam, ini lagi tahun baru Islam ya? Terus dia tanya, kok tahun baru Islam itu bulan pertamanya Muharram? Kenapa? Itu jawab kita apa, Pak? Kira-kira jawab kita apa? Kalau ditanya kenapa tahun Masehi itu kok bulan pertamanya Januari, kita nggak bisa jawab, aman Pak, nggak masalah. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau ternyata besok ini perayaan tahun baru, ada yang tanya, terus dia tanya kenapa orang Islam itu tahun Hijriyahnya itu dimulai di bulan Muharram, kenapa nggak di bulan Ramadan? Saya sampaikan begini karena saya pernah di bandara, Pak. Duduk sambil nunggu pesawat, tiba-tiba terjadilah percakapan di sebelah saya ini. Saya nggak tahu persis itu siapa orangnya. Cuman percakapannya tanya jawab di antara mereka. Pas kayak gini juga ini mau tahun baru. Tanya itu sebelahnya, Pak, ngobrol memang lama, nggak langsung tiba-tiba tanya. Ngobrol lah mereka, lalu ngobrolnya ngarah ke masalah agama. Terus yang itu tanya, kalau orang Islam itu tahun barunya disebut Hijriyah, Pak ya? Iya. Tapi kan yang saya tahu tuh kayaknya bulan yang orang Islam itu ramai beribadah bulan Ramadan, Pak. Kenapa kok tahun barunya itu dimulainya bukan bulan Ramadan? Atau bukan pas Lebaran? Santai aja nih orang di sebelah saya jawab, ya bagi-bagi, Pak. Bagi-bagi. Kalau Ramadan buat puasa, Syawal buat Lebaran, Idul Fitri ya, nanti haji di Idul Adha, di Dzul Hijjah ya, Muharram lah. Saya mau sebut tiba-tiba panggilan masuk ke pesawat, daripada panjang ini sudahlah. Saya jalan aja menuju pesawat. Jadi jangan sampai begitu jawabannya. Ya. Makanya saya tanya, ada nggak yang tahu kira-kira kalau ditanya kenapa bulan pertama kita ini Muharram? Ada? Bisa jawab deh? Masya Allah. Rasulullah hijrah di bulan Muharram. Salah. Rasul bukan hijrah di bulan Muharram, tapi Bapak sudah Masya Allah 90. Betul ya, mengikuti waktu hijrah. Jadi Muharram ini kenapa menjadi bulan pertama? Mengikuti waktu hijrah. Bukan orang Arab bulan pertamanya sudah dari dulu bulan Muharram, enggak juga. Ya. Karena ini diputuskan di masa Khalifah Umar tadi memimpin rapat itu tadi. Ya. Jadi nanti kita akan cerita kalau waktunya cukup. Kan kita sampai jam 10 ya. Nah ya kalau enggak ya berarti nanti ya ada nisa kita selesai. Muharram dipilih sebab rombongan hijrah pertama yang dilepas oleh Nabi dari golongan muhajirin menuju ke Madinah itu di bulan Muharram. Kalau nabinya, Nabi SAW nanti hijrah di bulan Rabiul Awal. Ya. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Rombongan pertama dari kaum muhajirin yang akan berhijrah itu ada di bulan Muharram. Setelah bulan Dzul Hijjah, sebulan sebelumnya terjadi peristiwa dahsyat. Apa dia? Baiat Aqabah kedua. Tapi Baiat Aqabah kedua ini ternyata yang menimbulkan kegemparan di Mekah. Bagaimana ceritanya? Nah ini saya akan cerita. Jadi hijrah itu Bapak dan Ibu tidak serta-merta. Bukan Nabi SAW ketika tidur tiba-tiba dibangunkan,
Muhammad hijrah, sudah dipilih tempat Madinah. Enggak Pak, bukan. Melalui perjalanan panjang, minimal muqaddimahnya sampai kepilih Madinah itu 3 tahun. Jadi kalau kita mau melihat Nabi SAW itu bagaimana berdakwah, bukan hanya sekedar dikit-dikit Jibril datang, Muhammad sono, Muhammad sini, Muhammad begini. Enggak. Kalau begitu ceritanya, mungkin itu akan jadi alasan buat kita. Oh, kalau Nabi ya wajar lah. Kenapa? Sebab malaikat turun. Kalau kita ini kan enggak, bukan begitu. Justru Nabi SAW adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setiap aktivitas ikhtiar. Singkat cerita begini Pak, Bapak dan Ibu, karena Ibu ada di sana. Jadi di saat Nabi SAW menjalani Amul Huzn, itu tahun 10 dari kenabian. Nabi sudah diangkat jadi Nabi 10 tahun. Berarti udah berapa periode? Berapa periode 10 tahun? Ya kalau presiden 2 periode. Cuman kan ini kan Nabi, nggak ada periode. 10 tahun jadi Nabi, itu sampai pada titik nadir. Titik nadir itu apa? Titik kritikal. Jadi dakwah Nabi itu kalau dimulai dari angka 0 itu agak naik sedikit, tiba-tiba langsung turun di titik nadir sampai di 0 dan hampir hilang. Nah, titik nadir inilah di tahun ke-10 dari kenabian. Di saat Nabi sudah 10 tahun jadi Nabi. Itu di titik nadir. Karena di tahun itu beliau itu baru selesai dari pemboikotan. Kondisi umat Islam dalam kondisi yang sangat lemah. Bayangkan 3 tahun hidup di pengasingan. Yang tidak boleh ada orang datang berjumpa, tidak boleh orang ngantar makanan, sampai kaum muslimin kala itu makan serangga yang lewat, ya, makan rumput-rumput yang tumbuh. Yang akhirnya ketika selesai boikot itu di tahun ke-10 dari kenabian itu sakit Khadijah radhiyallahu anha. Yang sakit pertama Khadijah, tapi tiba-tiba dapat beritanya yang meninggal paman Nabi Abu Thalib. Jarak hanya kurang lebih sekitar 1 bulan lebih sedikit, meninggallah Khadijah. Jadi dalam waktu yang sangat berdekatan 2 pendukung Nabi meninggal. Pendukung beliau secara politik pamannya Abu Thalib walau beliau belum Islam, dan pendukung secara ekonomi istrinya Khadijah. Dan itu pukulan berat. Sebab orang-orang kafir Quraisy masih segan dengan Nabi dan dakwahnya, tidak berani terang-terangan untuk menghancurkan dakwah Nabi kala itu sebab 2 orang ini. Masih ada Abu Thalib, masih ada Khadijah. Begitu meninggal dan ternyata dalam waktu yang bersamaan dengan itu kaum muslimin juga baru selesai dari pengasingan, gak punya kekuatan, wah makin berulah mereka. Puncaknya Nabi diusir ke Taif, maka ada hijrah pertama ke Taif, tapi tidak berhasil. Begitu pulang dari Taif masuk ke Mekah lagi dengan kisah yang begitu dramatis, masuk di Mekah, barulah di situ terjadi Isra dan Mi'raj. Nabi di tahun yang sama yang disebut dengan Amul Huzn itu mendapatkan hadiah dari Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa lagi, baru balik ke Ka'bah dalam waktu 1 malam. Nah, di tahun itulah titik balik dakwah. Yang tadinya sudah seolah tinggal, kalau bahasa identifikasi kesehatan kalau di rumah sakit itu kan ada nah begitu. Tiba-tiba hidup lagi, ada detak jantung, tok tok. Nah, detak jantung itulah setelah Isra Mi'raj. Walau tidak langsung besar. Akhirnya apa? Nabi seolah punya ilham. Ya wahyu kalau bahasanya Nabi. Tapi ini wahyu yang bukan dihantar oleh Jibril, bukan. Nabi berpikir aja gimana cara dakwah ini. Kalau hanya sekedar dakwah di seputaran orang-orang yang ada di Mekah, semuanya udah tahu. Dan sebagian besar nolak. Ini harus ada orang luar. Singkat cerita, Nabi memanfaatkan momen musim haji. Momen musim haji di tahun ke-10. Momen musim haji di tahun ke-10, 11, 12. Ya. Di tahun itu, di musim hajinya, Nabi datang. Orang-orang yang datang haji ditanya. Tapi ketika ditanya, itu di sebelahnya sudah siaga pamannya Abu Lahab. Begitu Nabi menyampaikan, kalian datang dari mana? Kami datang dari sana. Ketahuilah bahwa
kalian tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali iman kalian, tinggalkan kesyirikan, jauhi berhala, apa segala macam didakwahkan oleh Nabi. Tiba-tiba pamannya datang, "Shh, kalian jangan percaya." Kenapa? Ini ponakan saya, dia gila. Dan orang nggak ada yang tahu itu Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita sendiri datang ke satu kota yang kita asing, tiba-tiba ada orang nawarin makanan aja, "Pak, mau beli makanan, Bu, mau beli makanan." Tiba-tiba datang orang, "Mohon maaf Pak, Bu, ini ponakan saya, dia gila." Kira-kira kita gimana? Lebih percaya sama yang bawa makanan itu apa lebih percaya sama yang katanya ngaku paman ngomongin bahwa orang dekat kita itu gila? Pasti akan, "Oh, gila Pak, gila Pak, dia lari dari rumah." Waduh, kita pindah itu ke sana. Kalau dia deketin lagi, "Pak, ayo Pak, mau beli Pak," kita langsung ada barrier, nolak ya. Itulah yang terjadi selama haji sampai 13 Dzulhijjah, hari tasyrik selesai. Kala itu menjelang maghrib, orang udah pergi, orang sudah pergi semuanya dari Mina. Ya. Orang semua sudah pergi dari Mina. Tentu kalau ditanya, kan mereka belum Islam kok haji? Haji itu dari zaman Nabi Ibrahim. Syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, di masa itu haji masih ada, Mina pun masih ada, sampai hari tasyrik ada. Cuman sudah banyak diselewengkan. Kita nggak bahas itu. Tapi intinya haji itu sudah haji sejak zaman dahulu, masa Nabi Ibrahim. Singkat cerita, di tanggal 13 Dzulhijjah itu, di akhir hari tasyrik itu, Nabi berpikir, Nabi melihat semua orang sudah pulang, termasuk Abu Lahab juga pulang. Sebab Abu Lahab melihat, ya udah berarti kalau udah menjelang malam, itu pasti nggak mungkin Muhammad mau dakwah lagi lah. Udah orangnya udah nggak ada. Udah kalau gitu kita pulang juga, pulanglah ini semua. Kala itu Nabi ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar sudah minta kepada Nabi, "Wahai Rasul, kita pulang juga lah. Sebab sudah nggak ada orang lagi di sini. Kita mau dakwah kemana?" Nabi hanya bersandar di salah satu tempat yang ada di sana. Lalu menyampaikan kepada Abu Bakar, "Kita istirahat sejenak." Ini kalau kita mau bicara takdir gitu ya. Nabi istirahat sejenak. Seolah bahasa kita begitu penatnya sudah, begitu beratnya sudah. Bayangkan ini orang udah pada pulang semua, nggak ada hasil satupun, berarti harus nunggu apa? Setahun lagi. Kan bukan ringan nunggu setahun lagi. Terus bagaimana kondisi Mekah yang makin ditekan? Belum ada prospek dakwah lagi yang bisa. Kalau umpama hanya sekedar kabilah-kabilah semuanya sudah nolak kabilah yang ada di seputar Mekah. Maka Nabi seolah merasa luar biasa kala itu. Jadi ingin mengistirahatkan sejenak. Tapi ternyata begitulah dia. Seorang yang beriman itu firasatnya itu firasatul mu'min. Firasat seorang beriman itu seolah petunjuk lah. Nabi hanya istirahat. Lalu ketika sudah agak sedikit gelap, baru Nabi bangun. Setelah itu meminta kepada dua sahabatnya itu ikut pulang. Ayo, kalau gitu kita pulang. Jalan. Begitu jalan, nggak lama, ya, jalan mendengar ada suara. Alhamdulillah itu yang ada di situ Nabi dan dua orang sahabat yang mulia. Kalau kita dengar, bayangkan Pak, kalau ada yang sudah datang ke Mina, waktu gelap, udah nggak ada orang, tiba-tiba kita yakin orang semua sudah pulang, tiba-tiba ada suara. Jangankan di tempat yang memang hanya ada orangnya itu di setahun sekali. Yang kadang-kadang kita di tempat yang biasa ada orang, kalau malam kita yakin sepi, tiba-tiba kita dengar ada suara aja, itu kita bisa merinding sendiri kan. Ini Nabi begitu mendengar, oh sebentar, ada suara. Nabi cari di mana sumber suaranya. Ketahuan. Nabi datangi, ternyata betul. Ada beberapa orang di sana. Ada beberapa orang di sana sedang berkumpul, nggak langsung pulang mereka ini ternyata. Tapi Nabi kala itu belum tahu ini siapa. Nabi tidak langsung masuk gitu. Nabi dengarkan dari jauh. Karena Nabi paling jago masalah intelijen. Ya, nanti kalau kita bicara tentang sejarah hidup Nabi SAW, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana prinsip intelijen beliau. Singkat cerita, beliau tidak langsung masuk, meminta dua sahabatnya didengarkan. Baru Nabi dapat informasi dengan waktu yang sangat singkat. Begitu Nabi sudah yakin bahwa beliau mendapatkan informasi tentang siapa ini orang yang berkumpul, maka Nabi langsung masuk. Ketika Nabi masuk, menyampaikan salam, lalu Nabi bertanya, bahasa kita sekarang, boleh gabung nggak?
Apa kata orang-orang ini? Orang-orang ini bilang, oh tidak, mohon maaf, ini masalah intern. Apa? Begitu kan belum tahu kan, kalau kita bilang Nabi mau gabung nggak boleh, kan itu nggak tahu kalau itu Nabi. Cuma Nabi hanya sekedar mendengar, tak, oke. Nah langsung Nabi masuk ke situ, tapi ketika tanya apa, ternyata ditolak. Boleh gabung? Begitu kok ngelihat ada orang kaget, mohon maaf, ini pembicaraan internal, Anda tidak boleh gabung. Terus kira-kira Nabi gimana? Nabi gimana? Oh baik kalau gitu saya pulang. Enggak. Begitu ditolak, apa yang terjadi? Kita lanjutkan di Muharram tahun depan. Enggak ya, kelamaan ya. Begitu ditolak, Nabi yang Masya Allah luar biasa, kalian pemuda dari Yasrib. Jadi begitu ditolak, mohon maaf ini urusan intern. Nabi enggak langsung, oh ya oke makasih. Enggak, langsung kalian pemuda dari Yasrib. Kan orang ini kaget juga, ini kok orang tiba-tiba tahu kalau kita dari Yasrib, padahal Nabi udah dengerin dari sebelumnya. Yasrib itu Madinah Pak. Di situ ternyata ada 6 orang. Ada 6 orang pemuda yang nggak langsung pulang setelah mereka selesai haji. Mereka kumpul di situ. Dan mereka ini dari Aus dan Khazraj. Dari Madinah, Yasrib masa itu namanya. Begitu Nabi ditolak, Nabi tanya, kalian datang dari Yasrib? Mereka bilang, ya. Dan gak perlu tanya, kamu tahu dari mana? Sebelum mereka tanya itu, Nabi tanya lagi, kamu punya tetangga Yahudi? Langsung tuh 2 orang di antara mereka bilang, ya tetangga saya Yahudi. Pernah nggak tetanggamu Yahudi itu bilang, kalau inilah masa di mana Nabi akhir zaman diutus? Yang 2 orang ini tadi, otomatis Pak, karena memang orang Yahudi lagi rame-ramenya ngomong, akan datang di masa ini Nabi yang akan membawa kedamaian, yang akan mempersatukan umat manusia, membawa pada kebaikan, dan kami orang Yahudi akan ikut di belakangnya. Paham gitu. Seperti Bani Israel dulu ikut pada Musa. Ini orang 2 ini tahu. Maka ketika Nabi SAW sampaikan begitu, apakah kalian pernah mendengar dari orang Yahudi bahwa akan ada masa begini-begini, Nabi akhir zaman datang? Oh ini langsung, ya saya, tetangga saya Yahudi. Sebab di Madinah itu Pak, di Yasrib, sebelum Nabi hijrah itu 40% Yahudi Pak. Kalau Bapak Ibu tahu, setelah disensus penduduk Madinah pada masa itu 40% itu Yahudi, 60%-nya ada Aus, ada Khazraj, dan beberapa kabilah yang lain. Yang besar Aus dan Khazraj, sama kayak orang-orang Quraisy lah, inilah pagan. Maka orang Yahudi yang ada di sana, dan Yahudi kenapa ada di sana ada sejarah tersendiri juga. Kenapa Yahudi itu yang banyak itu ada di Yasrib yang menjadi Madinah, dan di Khaybar, karena ada sejarahnya. Ya. Singkat cerita, orang yang ada di Yasrib atau di Madinah itu tidak seperti yang di Mekah. Di Mekah nggak ada Yahudi. Maka orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy tidak punya tetangga Yahudi, sehingga informasi dari Yahudi tidak masuk di mereka. Sedangkan yang ada di Yasrib ini atau di Madinah, bayangkan 40% orang Yahudi. Apalagi kalau yang bertetanggaan langsung dengan suku-suku besarnya Yahudi, Quraisyah, Nadir, Qainuqa. Ini biasa ngomong, dan itu di saat itu di mana orang-orang Yahudi sedang membicarakan, karena mereka datang dari tempat eksodus mereka, datang ke Madinah tujuannya dulu 200 tahun sebelumnya, nenek moyang mereka itu hanya mencari Nabi akhir zaman. Tiba-tiba masa itu menurut kitab mereka, baik itu di tanah Taurat ya dan lain sebagainya, itu menunjukkan waktunya. Oh ramai mereka, ini waktunya. Maka yang di sebelahnya dengar, apa sih waktu-waktu? Waktu apaan? Waktu Nabi akhir zaman datang. Emang siapa Nabi akhir zaman? Begini. Oh, cuman karena yang tadi Aus dan Khazraj ini bukan orang yang punya pemahaman samawi, maka ya dia gitu aja. Itu biasa orang Yahudi bilang begitu. Tiba-tiba ditanya oleh orang. Maka orang ini tanya, kamu dari mana? Aku penduduk asli sini, kata Nabi. Aku penduduk asli Quraisy. Lalu lantas dari mana engkau tahu berita yang disampaikan oleh orang Yahudi? Apakah kau pernah ke Yasrib? Tidak, kata Nabi. Terus, akulah Nabi akhir zaman itu. Oh, kaget. Kaget ini orang-orang. Lalu Nabi mengatakan, aku tahu apa yang kalian perbincangkan. Kalian kan berbicara tentang masalah tragedi Bu'ats. Ada tragedi Bu'ats namanya Pak.
kurang lebih ya sekitar setahun sebelum itu, ada perang besar di Yasrib atau di Madinah, yang perang besar itu membuat hampir 40% orang Madinah itu mati. Nah, ini pemuda-pemuda ini yang merasa trauma dengan perang itu, karena nanti akan timbul perang lagi. Makanya orang ini, 6 orang ini yang terdiri dari 2 suku yang berperang sebenarnya. Ada Aus, ada Khazraj itu. Mereka kumpul sengaja tidak mau pulang habis haji, bahkan di tempat yang mereka kira tidak ada orang yang tahu, karena mereka itu mau rekonsiliasi. Kita ini mau damai. Cuman kalau kita ngomong damainya di Madinah nggak bisa, mereka sudah panas semuanya. Maka kita ngomong damai di sini deh. Kalian perwakilan, saya perwakilan. Gimana caranya bisa damai? Tiba-tiba Nabi masuk. Begitu Nabi masuk mau gabung, mereka tolak. Mohon maaf, ini intern. Tapi Nabi nggak langsung pulang. Kamu tahu punya tetangga Yahudi? Punya. Pernah dengar dari Yahudi Nabi akhir zaman? Oh iya betul. Nabi langsung mengatakan, itulah saya. Sayalah Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama Islam ini, yang akan menjadi sumber kedamaian termasuk untuk kalian. Jadi kalian kalau saat ini berbicara bagaimana menciptakan kedamaian yang bisa tercipta nanti di Madinah, tidak ada kata lain kecuali ini. Ternyata pemuda-pemuda ini memang punya hati yang bersih gitu. Sehingga ketika disampaikan begitu langsung terbuka hatinya. Dan seketika itu juga mereka menyatakan keislaman. Memang panjang lah, cuman kan kita bukan pada fase untuk menceritakan. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam Islam. Lalu Nabi SAW menyampaikan pada mereka bahwa agama ini untuk kalian dakwahkan di Yasrib. Tahun depan, di saat kalian haji, datang dengan siapapun berapapun orang yang mau menerima dakwah kalian. Kita ketemu lagi di tempat ini, di jam yang sama, di tempat yang sama, di frekuensi yang sama. Betul, ya nggak ceritakan panjang aja, langsung nyampe setahun ke depan. Datang mereka di tahun berikutnya, ya, di tahun berikutnya. Berarti ini udah di tahun Baiat Aqabah Ula itu tahun ke-12 ya. Di tahun ke-12. Begitu datang dengan berapa orang? Yang tak awal tahun lalu 6 orang, datang jadi 12. Banyak apa dikit? Kalau sekarang yang punya Instagram setahun followernya hanya nambah 6, itu kira-kira banyak atau dikit? Bayangkan setahun 6. Tapi Nabi nggak pernah kenapa cuma 6 enggak. Nabi paling paham tentang bagaimana dakwah, lika-liku dakwah dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan, Masya Allah, marhaban, selamat datang kepada saudara-saudara kita yang baik. Akhirnya 12 ini dibaiat. Inilah yang disebut dengan Baiat Aqabah al-Ula, ya, Baiat Aqabah pertama. Lalu diminta lagi, kalian dakwahkan lagi, tapi kali ini izinkan saya untuk mengirim utusan. Jangan kalian aja. Supaya apa? Waktu sudah habis. Bagaimana? Kita akan lanjutkan di Muharram tahun depan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wa Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.